karena sangat berpengaruh terhadap sikap, cara berpikir, cara bicara, cara bertindak. Yang pertama, lingkungannya mesti baik. Alhamdulillah PT Omron lingkungannya sangat baik, insya Allah. Dari mana untuk tahu? Selamat berkompetisi, junjung tinggi sportivitas. Dibagi 3 shift. Ternyata yang shift jam 2 malam pun mau hadir juga petang. Artinya ada tempat bekerja tapi tidak mendukung untuk istiqomah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya sholat di WC? Ini mau mancing atau mau ngetes nih? Apa maksud kamu? Mau ngetes saya? Saya kerja Pak Ustaz, tapi supervisor atasan saya tidak mengizinkan saya untuk ambil waktu 5 menit untuk sholat, karena prinsip mereka time is money, waktu adalah uang, jadi harus kerja terus. Jadi kalau waktu zuhur habis, saya masuk dari mulai jam 11 azan zuhur belum berkumandang, jam 4 baru keluar. Saya tahu saya tidak musafir, tidak bisa saya jamak qasar, maka saya pura-pura ke toilet, buang air kecil, lalu cukup untuk sujud di dalam, saya gelar handuk dan saya sholat di sana. Ada, nyata, fakta, bertanya ke saya. Tempat kerjanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi Bapak Ibu, abang, adik, kakak, semua bersyukur kita masih bisa menjaga istiqomah, masih ada pengajian, masih dibenarkan baca Quran, ada waktu, sehingga tidak lagi ada bisa mengelak ketika ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, apakah kamu selama bekerja bisa ikut pengajian? Tidak bisa ya Allah, karena tidak ada diizinkan. Ada izin, cuman saya belum dapat hidayah. Itu namanya orang mencari-cari alasan. 1000 dalil untuk orang mencari alasan, tapi ada 1000 dalil. 1000 dalil untuk orang mencari alasan, 1000 dalil untuk mengelak, untuk tidak berbuat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak, dalil lebih banyak daripada dalil. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. 1001 dalih orang berdalih mengelak untuk tidak berbuat. Jadi yang pertama sekali perlu lingkungan. Di tempat bekerja ini hanya 8 jam. Setelah itu nanti pulang tidur 8 jam. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. Akhirnya waktu habis 8 jam, tinggal 8 jam lagi habis. Siapa yang menghabiskan? YouTube, Instagram, Twitter, grup WhatsApp, grup reuni dari PAUD sampai SMA, habis semua waktu dihabiskan. Maka 3 ini amat sangat berpengaruh. Di tempat bekerja alhamdulillah sholat diizinkan, pengajian ada, ustadz didatangkan, disiapkan pentas, ditanami bunga-bunga seminggu yang lalu, kipas angin setiap mata memandang, keluar dari sini kerokan. Nah jadi ini salah satu nikmat. Kadang kalau kita tidak bersyukur, kita tidak menganggap ini suatu nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pulang dari sini, nah itu ada lingkungan tempat tinggal. Jadi kalau di lingkungan tempat tinggalnya masih sempat ikut sore-sore ba'da asar ada yasinan, ada pengajian, syukur alhamdulillah. Sehingga kita tidak bisa ditanya orang, kamu kok nggak pernah datang pengajian sore habis Jumat, sore Jumat kok nggak pernah pengajian?
kebetulan sip saya Jumat terus. Maksudnya kalau bohong ya agak cerdas dikit lah, kan nggak mungkin sipnya Jumat terus. Lingkungan di tempat tinggal, usahakan datang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak bisa 5 waktu Pak Ustadz, ya nggak bisa ditawar lagi. Laki-laki memang 5 waktu sholatnya ke masjid. Laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah itu laki-laki solehah. Ini sekarang yang banyak ini saya lihat perempuan lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki di sini 3 soft, di sini 5 soft. Perempuan di belakang. Memang betul kata hadis Nabi di akhir zaman perbandingan laki-laki perempuan itu 50 banding 1. Nah, ini udah terwujud sekarang nih kelihatan. Memang betul judulnya memang istiqomah di tengah perubahan zaman. Saya sebetulnya mau ngelihat siapa yang ngedit foto saya ini aja. Begitu cara panitia menyenangkan hati Ustaz. Berapa kali dia pakai Photoshop supaya Ustaz kelihatan glowing. Lingkungan di tempat bekerja, alhamdulillah Ustaz mensupport saya untuk tetap bisa istiqomah. Saya bisa sholat, saya ada pengajian, teman-temannya juga baik, bagus. Lingkungan di tempat tinggal saya juga begitu. Saya tinggal dekat musola, suami sholat ke masjid, saya sholat di rumah. Selesai sholat di masjid, suami dia di rumah sholat sekali lagi. Tadi dia sholat sebagai laki-laki di masjid, sekarang di rumah dia sebagai kepala rumah tangga, dia jadi imam. Memang saya nggak salah selama ini Ustaz, memang saya selama ini nyari imam. Beberapa kali ketemu khotib nggak saya terima. Nah ini baik sekali. Tapi jangan lupa ada lingkungan yang ketiga, lingkungan sosial media, medsos. Jadi kalau grup-grup WA yang ada di handphone itu menguatkan ibadah kita, lanjutkan. Tapi kalau hanya merusak pikiran kita, tadi sebelum kesini di tempat istirahat tadi saya buka. Angka kehancuran meningkat setelah pulang reunian. Apa sebab? Karena orang ketemu dengan masa lalu yang sebenarnya sudah berlalu 20 tahun yang lalu, tapi sisa-sisanya masih tersisa, ditambah bumbu-bumbu setan yang luar biasa. Itu merusak, manusia dibuat berhalusinasi. Kalau teman-teman di Instagram itu saling mengingatkan, postingnya cerita tentang bagaimana beribadah, bagaimana pekerjaan kita itu membuat kita jadi orang yang punya uang untuk berzakat, berinfak, bersedekah, membantu anak yatim, fakir miskin, duafa, bagus. Saya tidak bisa periksa handphone bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik satu-satu. Tapi kita ingin petang ini mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana otokritik, mengkritik diri kita sendiri. Ustadz ngomong Instagram, Ustadz sendiri punya akun. Oh iya, Instagram saya itu yang followernya 7 juta. Maksudnya yang belum follow silakan. Tapi saya tetap manusia biasa. Kalau saya pulang ke rumah, ada waktu khusus untuk istri, untuk anak. Sudah di tempat bekerja 8 jam, pulang mestinya jam 4 sudah pulang. Tiba-tiba datang Ustadz Somad, nambah lagi waktu. Pulang nanti sampai di rumah jam 6, sholat maghrib, bersih-bersih segala macam. Tinggal waktu bersama suami 7, 8, 9, 10. Tinggal 4 jam. Diambil drama Korea 1 jam. Diambil update status. Dan dia selalu bertanya, apa yang Anda pikirkan? Dan mau tidak mau harus menjawab itu terus.
nonton YouTube, nontonnya nggak lama, baca komennya lama, tinggal waktu 1 jam. Lebih lama dengan suami orang daripada suami sendiri, lebih lama dengan istri orang daripada istri sendiri. Mau dibawa kemana hubungan kita, Beb? Nah, jadi ini ya, ibu bekerja, bapak bekerja, mau tidak mau tidak bisa terelakkan. Saya tidak mau setelah selesai kajian ini lalu besok semuanya pada mengundurkan diri, semua dipersalahkan. Kenapa diundang Ustaz Abdul Somad? Maksud saya bagaimana pertemuan yang singkat ini dan pertemuan yang singkat di rumah karena sudah tersita oleh pekerjaan, ditambah lagi macet di perjalanan, belum lagi angka stres di zaman modern yang begitu tinggi, kita bisa quality time, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Waktu yang 3 jam benar-benar berkualitas. Handphone, mohon maaf, kamu sudah bersama aku dari tadi. TV, mohon maaf, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Izinkan aku bersama dengan orang-orang yang baik ini, maka insya Allah ini membuat kita istiqomah, insya Allah. Ini yang pertama. Lingkungan, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan alam gaib, medsos namanya. Karena fitnah medsos ini luar biasa. Dulu kita hanya minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang bertambah yang kelima, wa min fitnatil medsos. Medsos luar biasa. Tapi Ustaz kan nggak bisa salahkan medsos. Ya enggak, kami kenal Ustaz dari medsos. Iya betul, itu namanya medsos syariah. Karena jamaah ini nggak bisa saya bilang jangan tonton YouTube, jangan pakai Instagram. Loh, kami Ustaz kenal Ustaz ya dari Instagram. Alhamdulillah. Nah ini, jadi kita coba inventarisir lagi siapa yang kita follow dan siapa yang memfollow kita. Kalau dia memfollow kita ngajak ke surga, pertahankan. Tapi kalau nyerempet neraka, mohon maaf, karena nggak sesuai dengan doa saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti kalau dia WA, kok aku di unfollow? Karena mohon maaf, aku nggak bisa ikut dengan kamu. Karena aku tidak cukup siap menghadapi panasnya api neraka. Allah, baru ngaji sekali aja udah. Kadang kita ini tidak tahan karena omongan orang. Hidup ini sebetulnya tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan orang. Maka jangan terlalu pikirkan omongan orang. Karena kalau terlalu memikirkan omongan orang, sakit kepala kita, naik asam urat, naik asam lambung, naik darah tinggi, jantung koroner, nggak usahlah saya sebutkan, nanti betul-betul naik semuanya. Nah, ini kalau mau istiqomah yang pertama. Yang kedua, kalau mau istiqomah, idza marida fa'udhu, sering-sering melihat orang sakit. Saya sebelum kesini habis sholat Jumat tadi menjenguk orang sakit. Ustaz Somad, bisa nggak datang ke rumah? Sebentar ya, saya tanya dulu ketua tim. Soalnya saya nggak tahu nih jalur-jalurnya. Tadi sampai dari Pekanbaru ke Cengkareng, dari Cengkareng ke Depok, dari ke Depok ke Cikarang. Cikarang atau tidak untuk selamanya. Dari Cikarang nanti malam ke Cilengsi. Nah itu. Jadi saya nggak tahu nih bisa atau enggak, tapi saya usahakan. Saya mampir untuk apa? Untuk mensyukuri kita punya nikmat sehat. Kita tidak merasa telunjuk ini nikmat, sampai akhirnya telunjuk ini luka dan nggak bisa ngupil. Pakai kelingking kekecilan, pakai jempol kebesaran. Barulah kita sadar bahwa nikmat itu hilang dari diri kita.
Begitu juga dengan sehat. Kita nggak pernah mensyukuri nikmat sehat ini. Kita anggap sehat ini gratis. Sampai akhirnya Allah cabut sehat, barulah kita tersadar. Tapi saat itu sadar sudah terlambat. Maka sebelum dicabut, kita lihat dulu ada sebagian saudara kita yang sudah dicabut Allah nikmat sehatnya, maka datang ke rumah sakit. Jangan tunda-tunda, pulang dari sini mampir langsung. Kalau securitynya nanya, mau jenguk siapa? Keluarga? Enggak. Tetangga? Enggak. Teman? Enggak. Siapa? Siapa aja yang ada di sini. Pesan Ustadz Somad tadi, saya mesti mengambil pelajaran dari sakit. Ustadz Somad tolong nasihati saya. Saya ini orangnya susah sekali sholat Pak Ustadz. Saya pun nggak ada orang menasihati saya bilang. Saya nggak ada orang menasihati saya. Saya datang ke pengajian supaya mau dengar nasihat. Saya pakai topi, saya pakai masker, saya pakai baju kaos, mau dengar pengajian malam Ramadan. Kata pengurus masjid, sebenarnya malam ini jadwal kita Bapak Fulan, tapi karena kebetulan ada Ustadz Somad minta-minta untuk kultum. Nggak ada orang menasihati saya. Lalu yang menasihati Ustadz apa? Yang menasihati saya adalah orang sakit yang saya jenguk. Saya usahakan dalam sebulan pasti ada menjenguk orang sakit, dan bulan ini sudah. Bulan lalu saya datang ke rumah sakit ini, bulan sebelumnya datang ke rumah sakit ini. Enggak bawa orang, datang sendiri, kadang dengan keluarga, kadang dengan teman, untuk menasehati. Hai Abdul Somad, selagi kamu masih sehat, sempat-sempatkanlah sholat duha, sempat-sempatkanlah sholat tahajud, sempat-sempatkanlah baca Quran, sempat-sempatkanlah zikir, sampai masanya nanti kamu mau tapi kesempatan sudah tidak ada. Dan alhamdulillah ini yang di hadapan saya ini orangnya semuanya sehat-sehat semua, alhamdulillah. Gimana nggak sehat? Di tempat olahraga aja pengajian, apalagi di tempat pengajian? Kan logikanya begitu. Ada orang di tempat pengajian aja tidur, apalagi di tempat tidur. Nah, ini mestinya semua ada. Nah, tenis meja ada, soccer ada, basket ada, tinju pun ada. Hari ini semuanya diajak ngaji semua. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tempat olahraga adalah tempatnya maksiat, tempat olahraganya tempatnya melalaikan dari Allah, datang kalian ke Omron. Kalau mau melihat tempat olahraga, tempat itu cara untuk membesarkan hati panitia. Nah, jadi memang mesti jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit doanya apa Pak Ustadz? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Wahai Engkau yang maha hidup, yang maha mengurus segala makhluk, dengan rahmatmu kami meminta tolong. Isfi mardona, sembuhkan saudara kami yang sakit. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya udah bahasa Indonesia aja, nggak usah kuat-kuat. Soalnya kalau kuat-kuat ketahuan nggak hafal doanya. Dalam hati, sembuhkan saudaraku ini ya Allah, berikan dia kesehatan, sabarkan keluarganya, mintakan. Jangan jenguk orang sakit bawa jeruk. Orang sakit nggak bisa makan jeruk. Kalau mau bawa jeruk ke orang sehat, orang sakit itu kita bawakan doa. Tapi Ustadz tetap bawa buah-buahan jenguk orang sakit, tetap saya bawa, tapi bukan untuk dia, untuk keluarganya. Kalau kita punya uang kita bantu, bagus. Tapi kedatangan kita itu sudah luar biasa, membesarkan hatinya. Beberapa kali orang yang sakit itu saya jenguk, itu Ustadz beberapa bulan ini nggak bisa ngomong, nggak bisa duduk. Begitu Ustadz Somad datang dia langsung duduk. Selesai duduk di tempat tidur, minta duduk di ruang tamu. Selama ini kami minta dia lesu Pak Ustadz, dia udah kehilangan semangat. Tapi begitu Ustadz datang 1 jam ngobrol non-stop.
bercerita tentang nostalgia di Kairo dulu, bagaimana dia naik bis belanja ke pasar Sayyidah Zainab, ketika sampai di sana beli ikan, bicara tentang ikan-ikan di Kairo, habis itu bicara tentang teman-teman, bicara tentang si anu, habis itu bicara tentang S2 ke Sudan, seperti sehat, sampai anak istrinya pun heran. Di situ saya paham bahwa sebenarnya orang-orang sakit ini, yang sakit itu bukan badannya tapi pikirannya. Ketika dia ketemu dengan kita, ketemu dengan circle-nya, ketemu dengan bestinya, dia merasa ada harapan, ada sesuatu. Makanya kita ketika menjenguk itu ceritanya jangan yang berat-berat. Ini udah tahu orang sakit, tanya, nanti kalau kamu mati istrimu gimana? Orang sakit itu kita nggak perlu terlalu jujur. Ini jujur, kemarin aku jenguk orang kayak kamu ini, enggak sampai hari Jumat selesai. Terbangkitkan semangatnya. Mat, aku ini kata dokter udah divonis kayaknya aku nggak lama lagi. Apa? Dokter ngomong begitu? Iya, dokternya mati duluan. Kayak gitu kan. Tapi kalau dokternya nggak ada di ruangan itu, kalau dia ada di situ dia sakit hati. Kita pikirkan juga perasaan orang. Nah ini. Jadi bagaimana kita datang tuh menenangkan orang. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Allah maha besar. Penyakit mungkin nggak ada apa-apanya. Allah tuh kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kurang hebat apalagi penyakit Nabi Ayub. Tapi begitu Allah memberikan kesembuhan, nah, maka kita bangkitkan semangatnya. Kurang hebat apalagi ujian Nabi Yunus, ditelan ikan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap dalam perut ikan. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang-orang soleh itu semuanya diuji. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Isa alaihissalam dikejar Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam menyeberang Laut Merah dikejar Fir'aun. Kamu baru dikejar tagihan rumah sakit. Jadi kalau kita bandingkan beban-beban berat itu, maka terasa ringan. Kita mengambil pelajaran, keluarganya merasa terhibur, yang sakit juga besar hatinya. Aku sangka dulu kamu temanku biasa-biasa aja, ternyata setelah sehat, setelah sakit di rumah sakit ini, cuman kamu yang datang kemari. Teman-temanku yang kemarin ternyata hanya teman tertawa aja, mungkin mereka sibuk. Kita juga jangan naikkan diri kita. Teman-temanku yang kemarin itu cuman rame waktu aku banyak uang aja, sekarang aku sakit, mungkin mereka lagi sibuk, nanti 2-3 hari lagi mereka datang. Begitu. Jangan ketika dia katakan temanku yang kemarin itu ternyata waktu aku sehat aja. Memang begitu. Man, kamu kan nggak percaya, yang setia sama aku cuma aku tahu. Nah, jadi ini semua adalah bagian dari kita istiqomah. Yang ketiga, pertama lingkungan, yang ketiga menjenguk orang sakit, yang ketiga idza mata, kalau ada orang meninggal, fattabi'uhu, iringi jenazahnya. Saya sesibuk-sibuk saya, kalau ada orang meninggal, tadi sudah duduk di pesawat, baru datang WhatsApp, meninggal tadi malam, dikebumikan jam 9 ini. Oh, saya sudah di pesawat, Bu, mohon maaf ya. Biasanya saya kalau dapat kabar ada orang meninggal, habis subuh saya datang, meninggal malam, itu habis sholat subuh saya datang. Kenapa? Karena kalau saya datang jam 8, jam 9 pagi, yang datang di situ bukannya ingat mati, ngajak foto. Maka saya datang itu biasanya malam atau subuh untuk merasakan suasana itu. Saya sudah coba beberapa kali ngeliat orang meninggal. Kalau saya datang malam pas lagi orang nggak ada, atau saya datang subuh, itu saya memang betul-betul merasakan. Saya bisa menangis, saya bisa sedih karena nggak ada orang. Tapi kalau saya datang jam 8, jam 9 baru di pintu, malah nggak enak sama orang yang meninggal di dalam. Sebagian malah, alhamdulillah Ustaz datang kemari. Kok alhamdulillah orang meninggal? Nah, ini pentingnya bagaimana. Jadi pernah saya ngomong ke kawan saya, kenapa pejabat-pejabat orang-orang kaya itu nggak ingat mati ya? Padahal kan sering lihat orang mati.
Baru saya paham jawabannya. Mereka sering lihat orang mati tapi nggak sempat merenungkan kematian, saking banyaknya orang yang nyalami. Apa kabar Pak? Gimana Pak? Akhirnya nggak sempat ngobrol-ngobrol, pulang. Hanya badannya aja yang sampai di situ, tapi ruhnya tidak sempat merasakan bagaimana kematian. Nah, maka usahakan datang melihat orang mati. Syukur-syukur bisa mengikut. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? 2 qirat itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, mislul jabalainil azimaini, seperti bukit Uhud yang besar 2 kali lipat. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Insya Allah nanti tanggal 4 Oktober kita akan bersama di Madinah ziarah ke Bukit Uhud, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi sempat-sempatkan. Banyak orang terkadang, aduh aku sibuk nih nggak sempat. Itu kan fardu kifayah. Orang kan sudah rame. Bukan masalah orang rame nggak rame. Yang memandikan sudah ada, yang mengkafankan sudah ada, yang menyolatkan sudah ada, yang mengkuburkan sudah ada, banyak sudah. Tapi itu untuk jenazah. Kita datang bukan untuk jenazahnya, jenazah udah meninggal. Kita datang untuk diri kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian? Saya kalau datang ke jenazah yang orang-orang kaya, ngelihat rumah, ya Allah, rumah sebesar ini tinggal, mobil garasinya besar, mobil-mobil mewah tinggal, mobil-mobil sport tinggal semua, apalagi yang baru bayar DP, diambil dialer semuanya. Anak menangis, tetangga kawan sahabat hanya sibuk pada hari pertama, itu pun sibuk posting, wajah kita dilingkari bulat, teman baik pergi, komen di bawah, amin 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 amin. Habis hari pertama mereka menangis meleleh air mata. Hari kedua sudah mereka punya kesibukan yang baru. Kalau kita seorang direktur perusahaan, direktur yang baru sudah naik, yang memang sudah lama mengimpikan kematian kita. Kalau kita pejabat, memang inilah yang ditunggu-tunggu wakil. Udah lama kali aku nunggu, malaikat kok lambat datang, kata dia. Akhirnya kita hanya sebuah cerita. Tapi istri kan setia Pak Ustadz, hanya 4 bulan 10 hari guys. Selesai 4 bulan 10 hari dia pun mulai diambil brownies, berondong manis. Yang kekal abadi mana? Itulah tengah malam, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi melihat orang mati ini luar biasa. Yang saya ceramahkan ini, yang saya amalkan, yang saya rasakan, yang saya praktekkan, yang saya lakukan. Saya tidak menyampaikan yang tidak saya lakukan, karena kalau saya tidak lakukan saya pun tak yakin entah apa dia. Tapi ini keyakinan yang sangat kuat, karena kalau saya melihat jenazah, saya minta buka tutup wajahnya, saya cium. Saat mencium itu saya sedang merasa ini temanku yang dulu sama-sama ngajar, sama-sama ustadz, sama sahabat. Tapi yakinkan bahwa yang meninggal ini, kalau saya kebetulan laki-laki, yang meninggal memang laki-laki. Jangan cium bini orang, ngamuk lakinya walaupun dia udah meninggal. Ustadz somat saya lagi yang kena. Nah ini untuk ambil. Kalau dia beda jenis kelamin, kita hanya sekedar datang ikut bela sungkawa. Saya sering kali datang ingin menguatkan keluarga. Aku datang ini mau menguatkan keluarganya. Begitu sampai di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya turut berduka cita atas wafatnya almarhum. Habis itu udah puasa habis, tak sampai selesai tausiah, ternyata rapuh. Kita merasa kita kuat, kita gagah, kita perkasa, tapi ternyata ruh kita ini lemah. Fisik kita boleh hebat, tapi batin kita tak tahan melihat itu. Mengambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat.
tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak berhuruf. Saya ketemu dengan jamaah, dua-dua telinganya berlobang. Telinga kan memang berlobang Pak Ustadz. Telinga kita lobangnya di sini, dia berlobang satu lagi di sini, lobang anting. Saya ini dulu nakal Pak Ustadz, tengok telinga saya, semua minuman keras saya coba, semua jenis dosa sudah saya lakukan Pak Ustadz. Terus gimana Bapak taubat? Waktu itu ada orang meninggal, saya datang Pak Ustadz, saya berdiri di samping kuburnya, tiba-tiba ada yang kasih penolak, masuk saya ke dalam. Saya pegang jenazah itu, terasa dingin kaki ini Pak Ustadz, dingin ke atas. Sejak itulah saya ingat mati terus. Nanti kalau aku mati siapa yang menemani? Semuanya akan tinggal. Rupanya pintu hidayah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang udah ngaji nggak juga tobat, itu caranya salah satunya. Bawa nanti pas ada orang meninggal, dekat-dekatkan atau tolakkan sedikit. Niat kita baik, kita tak ada niat jahat, kita hanya ingin supaya orang baik. Kadang titik balik ini kita nggak tahu. Hidup ini mutar terus, rumah kerja kafe, rumah kerja biliar, rumah kerja bioskop, rumah kerja dosa, rumah, nggak menemukan titik balik. Titik baliknya ada ketemu di rumah sakit, titik baliknya kadang ketemunya di liang lahat, titik baliknya kadang ketemunya macam-macam, sampai akhirnya berhenti dan balik ke pangkal jalan. Balik ke jalan yang benar itu disebut dengan taubat. Bukan tauco, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Lingkungan sudah baik, sudah ngelihat orang sakit, sudah ngelihat orang mati, jangan tunda-tunda. Hanya yang keempat, nggak boleh tunda-tunda. Begitu menemukan langsung mandi taubat. Pulang dari sini langsung mandi taubat. Memang setiap pulang kerja memang mandi Pak Ustadz. Iya, mandinya mandi biasa. Ini mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Basah semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokter saya nggak boleh basah Pak Ustadz. Katanya saya ini kena penyakit rematik akut, kalau basah mati. Oh, wudhu aja kalau gitu. Wudhu, sholat sunat taubat. Ustadz, sholat sunat taubatnya berapa hari sekali? Tiap malam. Setiap malam. Bagi yang pakai usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Dosa saya banyak. Di antara kita ini semua, saya lah yang paling banyak dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia lah yang paling banyak dosanya. Makanya tadi nggak ada kata sambutan, karena nggak ada yang mau berdosa. Saya pun heran. Biasanya kan dari direktur, dari supervisor, dari ketua panitia, ini nggak ada. Habis baca Quran langsung. Nah, jadi memang luar biasa nih PT Ron. Jadi banyak kadang kata-kata kita itu menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Dosa yang paling mengerikan adalah dari orang yang merasa tidak berdosa. Dan biasanya yang merasa tidak berdosa itu adalah ustadz. Maksudnya Ustadz Somad. Karena datang disambut dengan Tola'al Badru alaina, sampai di lokasi tangannya dicium, dimuliakan, disediakan semua makanan, buah-buahan, dilantunkan dengan hadrah, sampai di situ direkam, sampai di situ dipuja-puji, gambarnya dibuat besar daripada wajah aslinya, sampai di situ diagung-agungkan, dielu-elukan. Akhirnya dia pun merasa paling hebat, paling mulia, sampai lupa siapa dirinya. Maka saya mesti pandai-pandai, jangan sampai lupa diri, jangan sampai tidak tahu diri, jangan sampai lupa hakikat diri, bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya orang yang dipinjamkan Allah sejenak, bisa bernafas. Nafas itu tarikannya cuma dua, tarik sekali, hembus sekali. Cuman itu, nggak ada nafas lain. Dari bawah Pak Ustaz, itu bukan nafas. Sampai akhirnya dia berhembus dan tidak bisa ditarik lagi. Itulah dia mati.
Mati itu artinya hembusan nafas terakhir, maka disebut dia aku mencintaimu sampai hembusan nafas terakhir. Mana pernah ada orang nulis aku mencintaimu sampai tarikan yang terakhir. Tarik itu masih ada hembusannya lagi. Makanya kalau ada nanti Pak yang jomblo merayu aku mencintaimu sampai tarikan terakhir, salah, masih ada hembusannya lagi. Waktu dihembuskan nafas terakhir itulah ruh keluar, habis, langsung habis, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan sudah baik, sudah ngelihat orang sakit, sudah ngelihat orang mati meninggal, lalu kemudian langsung segera, jangan tunda-tunda, langsung mandi, langsung wudhu, langsung sholat sunat taubat, langsung berbuat baik. Yang selama ini belum menutup rambut, tutup rambutnya. Yang selama ini roknya masih pendek, sambung. Yang selama ini celananya sempit, beli yang XL. Yang selama ini belum lagi ngaji, segera ngaji. Belum bisa ngaji langsung, online aja dulu. Belum bisa langsung ketemu dengan ustadz karena alasan kerja, karena sibuk, channel YouTube aja dulu. Banyak sekali channel-channel yang mana Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, yang terakhir, yang kelima, waspada, karena setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, datang dari belakang, wa an aimanihim, datang dari kanan, wa an aimanihim, datang dari kanan, wa an syama'ilihim, datang dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, zahir, batin, nampak tak nampak, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Nah, jadi memang mesti hati-hati, selalu waspada. Itulah gunanya zikir. Zikir itu menjaga kita. Sebelum berangkat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Di tengah perjalanan, naik motor, naik angkot, naik mobil, tetap berzikir. Ustaz, zikirnya apa? Pertama astagfirullah, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Usahakan 100, lebih dari 100 bagus. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan karena mau ngejar 100 cepat-cepat sampai nggak jelas punya. Lebih baik pelan sedikit daripada banyak nggak jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kagum pernah ngelihat orang di lampu merah, walaupun naik motor hujan-hujan dia nggak berhenti bersolawat. Saya ngelihat, ya Allah, luar biasa. Tapi saya perhatikan lama, rupanya di samping helm ada handphone. Pas lagi ngobrol, saya sangka dia sedang berselawat. Istighfar, salawat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wajibkan diri 100, 100, 100. Setelah itu nggak usah lagi hitung, itu hitungan sunatnya aja. Nah, lagi-lagi. Tapi jangan gara-gara udah dengar pengajian sore ini sampai nggak mau ngobrol sama sekali. Gimana kabar keluarga? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, nggak segitu juga, tetap aja ngobrol biasa. Pas lagi sedang ada kegiatan istighfar, apalagi di sini kan kita banyak berinteraksi. Saya tanya tadi, Pak, ini PT Omron ini di bidang apa? Ini bidang elektronik. Bidang elektronik, Pak Ustadz. Apalagi elektronik, dia kan tidak terlalu banyak cerita dengan orang, banyak dengan besi-besi kan? Iya. Pokoknya semua itu semua baik. Insya Allah semuanya istiqomah, insya Allah. Lingkungan jaga, lihat orang sakit, lihat orang mati, jangan tunda-tunda, dan waspada. Waspada ini penting, karena kalau kita digoda setan, insya Allah dengan ayat kursi selesai. Tapi kalau yang manusia isinya setan, ini yang luar biasa. Ente mau kemana? Aku mau bayar zakat. Bayar zakat, handphone terbaru. Wah, jadi kita
Kita bacakan ayat kursi dia lebih hafal. Orang yang model begini nggak bisa pakai ayat kursi, sama kursinya sekalian. Itu yang saya maksud dengan waspada. Waspada. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustadz Somad berhentinya jam 5.15. Tadi saya dipesan begitu. Ada waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya padat sekali. Mohon doa Ustaz untuk keselamatan dan kesehatan karyawan kami yang akan menunaikan ibadah haji. Ibu Tuki Jempaiman Trimorejo dari DMS Switch dan suami Ngabdullah Kuryanto. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang berangkat selamat, yang belum berangkat insya Allah kita berangkat ke tanah suci. Tetap store NH. Apakah sah bila kita sudah niat kurban, sudah ikut patungan sapi di masjid terdekat, tapi menjelang akhir duitnya kurang dan kita lunasi dengan ngutang? Kalau mau jawaban pendek bisa, jawaban panjang bisa. Kalau jawaban pendek, yang ibadahnya ngutang, itu surganya kredit. Itu jawaban pendek. Kalau mau jawaban panjang begini. Utang itu jenisnya dua. Yang pertama mayurja ada ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua malayurja ada hutang yang tidak ada diharapkan pembayarnya. Hutang jenis pertama bisa untuk beribadah. Pak pegawai Omron, ya saya pinjam uang 3,5 juta untuk kurban. Ustaz kapan bayar? Insya Allah sawit saya panennya nanti bulan Agustus. Boleh. Utang yang model begini boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayarnya. Nanti padi saya panen bulan September. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pegawai Omron pinjam uang 3,5 juta. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah. Nah itu nggak bisa. Jadi pegawai, pimpinan, karyawan yang ada di PT Omron, kalau dia mau ngutang, apakah untuk akikah anaknya, untuk kurban, untuk haji, untuk umroh, boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayar, karena dia dapat gaji bulanan. Nah, jadi yang mau ngutang silakan. Cuman kadang orang untuk beribadah dia nggak mau ngutang, yang lain-lain ngutang. Di rumah semuanya utang. Dari mulai pintu pagar depan sampai pintu dapur utang. Sampai panci ceret kuali ngutang. Pas ditanya tamu kok matangnya lama, mohon maaf ini pancinya utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena nggak diizinkan Pak Kua ngutang. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kerja dan urusan rumah tangga bagi ibu-ibu yang bekerja supaya terhindar dari kufur nikmat? Jadi sebelum berangkat ibu tetap masakkan suami, tetap buatkan teh kopinya, usahakan bangunnya cepat. Kan sudah ada pembantu, kan bisa buat sendiri. Kopinya sama tapi rasanya beda, Beb. Nah, lalu kemudian hukum aslinya perempuan itu di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Lalu kenapa kami boleh kerja? Kenapa Ustaz nggak melarang kami? Karena pernah suatu ketika sahabat Nabi namanya Asma membawa makanan onta di atas kepalanya dan Nabi tidak melarang. Nabi malah membantu dia mengantar pulang ke rumah. Itu dalil perempuan boleh bekerja dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Nggak boleh berdua-duaan satu tempat dengan yang tidak mahram. Maka kita ini boleh, kenapa? Karena rame-rame. Yang kedua, la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Nggak boleh musafir
udah seperti abang saya, udah seperti kakak saya, udah seperti saudara saya, udah macam saudara kandung, udah macam kakak kandung. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Pakai bedak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ustadz, saya boleh pakai bedak yang warna kulit normal. Saya nih Pak Ustadz kalau nggak pakai bedak, nanti yang lain nyangka saya mayat. Boleh, silakan. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Karena saya tidak pernah menyinggung dan memperhatikan orang lain. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Saya tidak bicara melihat data yang ada di sekitar saya. Dan mata saya ini udah tua, jadi nggak terlalu bisa ngelihat ke sana. Jangan nanti Ustadz ini kok nyindir saya. Saya nggak tahu. Kalau kebetulan ada, itu hanya kebetulan saja. Dan tidak ada bisikan dari panitia. Yang keempat, la taqda'na bil qaul. Jangan bicara yang dengan suara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi ngomongnya biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jangan begitu juga. Biasa aja, normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini PT Omron? Betul. Kami rencana mau datang nanti studi banding. Ya silakan. Cukup. Jangan. Iya. Ditunggu ya. La taqda'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tidak bisa mendengar suara perempuan. Begitu dia dengar, dia langsung error. Jadi ibu yang sewajar-wajarnya aja. Ada beberapa kekeliruan perempuan melihat laki-laki. Perempuan ini melihat laki-laki itu makhluk yang biasa aja. Sehingga ketika dia berbicara, dia tampakkan wajahnya, dia senyum, bagi dia itu biasa. Tapi laki-laki itu udah pingsan duluan. Karena laki-laki ini makhluk yang otaknya kecil. Jadi dia itu langsung aja. Ustaz ngomong gitu, Ustaz kan laki-laki. Iya, saya ini laki-laki. Oleh sebab itu maka pandai-pandai menjaga. Jadi kalau ada perempuan yang memalingkan wajahnya, menjaga suaranya, menjaga wajahnya, itu dia bukan sedang menjaga dirinya, tapi dia menjaga saudaranya yang laki-laki umat Nabi Muhammad SAW ini, supaya jangan sampai. Aslinya perempuan itu bersolek untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk 3 laki-laki itu saja. Tapi hari ini laki-laki bersolek untuk suami orang lain. Kalau untuk suami orang lain, apik tenan. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, hanya ada 3, sundil bolong, suster ngesot, Nyi Blorong. Dan ini tidak ada di PT Omron. Yang di sini ini semuanya waktu kerja cantik, tapi di rumah nanti sangat cantik untuk suaminya. Yang kelima, perempuan itu aslinya bekerja atas izin suaminya, dan suaminya memberikan izin bukan dengan keterpaksaan. Karena ada juga suami itu mengizinkan, Mas izinkan aku, kalau enggak awas. Di sini boleh menjadi supervisor, di sini boleh menjadi direktur, di sini boleh menjadi atasan, di sini boleh jadi gajinya lebih besar, tapi di rumah dia tetaplah sebagai ibu rumah tangga. Maka di rumah bersikap, laki-laki itu senang sekali melihat dirinya sebagai super power, dia berkuasa di rumah itu. Maka ibu dalam hati, Mas, walaupun gajiku lebih besar, walaupun kerjaku lebih meyakinkan, walaupun aku lebih cantik, kita pun dulu ketemu karena ditangkap security, tapi bagaimanapun juga kau tetaplah imamku, kau tetaplah pemimpinku di rumah. Sangat senang, membahagiakan, membesarkan hatinya. Maka jaga dia baik-baik, karena kalau sampai dia dilarikan pelakor, mudah-mudahan dijaga Allah semuanya, insya Allah. Bagaimana caranya agar ibadah kita tetap istiqomah? Itulah yang sudah saya jelaskan tadi. Karena wanita ada fase
mohon maaf, menstruasi. Kadang sebelum menstruasi itu rajin banget beribadah, tapi setelah itu suka menurun ibadahnya. Biasanya kata yang laki-laki, aku aja nggak menstruasi begitu juga, gitu dia. Lalu setelah itu suka ditunda-tunda. Tolong dibantu menjawabnya ya Pak Ustadz. Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami saat duduk bersamamu iman kami full, kami semangat beribadah, tapi begitu kami pulang ke rumah ngobrol dengan istri dengan anak tiba-tiba down. Kata Nabi, lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Seandainya kamu seperti tadi terus nggak turun-turun, malaikat datang bersalaman dengan kamu. Sahabat Nabi aja begitu, apalagi sahabat UAS. Jadi itu manusiawi, itu normal. Itulah maka perlunya kita lingkungannya baik, suami istri saling mengingatkan, tempat bekerja watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di tempat kita lingkungan ada grup-grup pengajian, di grup-grup WhatsApp-nya juga saling mengingatkan, ada tahajud call-nya saling mengingatkan. Lalu kemudian kita pula di tempat lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, lingkungan medsos. Nah, ini semuanya supaya kita bisa istiqomah. Adapun ibu yang awalnya sangat bersemangat, setelah itu down, kurang bersemangat, itulah 5 jurus tadi yang saya sampaikan. Lingkungannya baik, berteman dengan orang baik, bertetangga dengan orang baik, satu tempat kerja dengan orang baik. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, gimana kamu udah baca surat Al-Kahfi belum? Sudah baca surat Yasin belum? Sudah sholat duha belum? Sudah tahajud belum? Kalau ada teman yang model begitu, pegang dia, jangan lepaskan sebelum habis jam kantor, karena sulit mencari orang seperti ini. Tapi kalau ada teman yang hanya mengingatkan kita, gimana kabarnya anak Sanu Sumayson, ini perlu di unfollow segera, karena dia hanya mengajak kita untuk dekat kepada neraka. Tapi kita nggak boleh tinggalkan dia, kita mesti nasihati dia supaya kita, kalau dia mengatakan ngapain kamu nasihati saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Aku masuk surga nggak asik kalau nggak ada kamu. Surga itu sepi tanpamu yang. Ngomong begitu sama-sama kita. Ini banyak orang sekarang sampai tahajud call. Yang tahajud ya, yang kau telepon itu siapa? Istri kawan. Tahajud call jam 3 malam, nelpon anak gadis orang, bagi yang lajang belum menikah. Apa kamu bangunkan dia? Bapaknya ada, emaknya ada. Nanti kamu bangunkan dia setelah kau bayar mahar sebentuk cincin emas tunai, baru kau bangunkan dia. Ini banyak orang sekarang waktu pacaran tiap malam bangunkan, pas sudah menikah rupanya dia pun sholat subuh jam 8. Jika suami mengalah dulu untuk tidak kerja tapi ngurus anak, terus istrinya kerja, apakah rezeki yang dihasilkan istri untuk anak dan suami menjadi tidak berkah? Aslinya suami kepala rumah tangga, dia mencari nafkah, anak diurus oleh istri di rumah. Tapi karena satu dan lain hal mereka bermusyawarah, Pak, nampaknya kesempatan kerja ini yang ada untuk perempuan dulu. Kamu kelihatannya belum bisa kalau dilihat dari 160 lowongan yang sudah kita kirimi itu. Selalu balasannya ke aku aja. Ini kalau kita teruskan begini kacau kita. Jadi kalau begitu, kata si suami, untuk 2 tahun ini akulah yang mengurus anak di rumah. Kamu pergilah bekerja. Maka jaga perasaan dia. Laki-laki ini perasaannya halus juga. Jangan mentang-mentang ibu yang kerja pulang, buatkan teh. Karena bagaimanapun dia kepala rumah tangga. Jangan mentang-mentang ibu udah gajian, ini gajiku 10 juta, zakatnya kan 2,5%, jadi 250.000. Ini untuk kamu fakir miskin. Perbuatan itu tidak salah. Istri boleh berzakat ke suaminya, boleh. Suami yang nggak boleh berzakat ke istri, karena suami menanggung nafkah istri. Tapi istri boleh. Jadi ibu yang selama ini ragu, bayar zakat ke suami. Tapi dengan caranya jangan begitu. Begitu juga kalau ibu mau pergi umrah, ibu mau pergi belanja, ibu ngomong sama dia, yang buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang malam tak
tidur tak lelap, makan tak kenyang. Aku mau pergi belanja sebentar ya, walaupun itu hanya basa-basi, duitnya duit ibu. Jangan aku pergi ya, mau tanya, udah nggak punya uang, nanya lagi. Galah patah boleh disambung, galah bambu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jangan sampai sakit hati dia 1 hari, 2 hari, 3 hari menggumpal, mengkristal, menjadi bom waktu yang akan siap meledak. Sehingga satu saja pemicu, lagi-lagi komunikasi antara ibu dengan bapak mesti baik. Kalau ibu tidak sanggup berkomunikasi langsung, komunikasi tak langsung, kasih dia WA yang sebutkan 5 keluhan kamu hari ini. Nanti dia akan tulis. Aku nggak sanggup ngomong langsung ke kamu, menatap matamu aja aku nggak sanggup. Kamu kan imamku dunia akhirat. Besarkan hati dia, walaupun dia nggak ada apa-apanya. Jangan sepelekan dia. Dia laki-laki yang ingin dilihat sebagai seorang laki-laki yang power, yang supervisor, sebagai seorang imam. Walaupun gajiku lebih besar dari kamu, nggak usah diucapkan itu. Sakit hati dia. Walaupun aku bekerja, kamu pengangguran, jangan cakapkan itu. Sakit hati dia. Jaga perasaannya. Banyak orang yang pintar, tapi tak banyak orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Saya ini tidak pintar, tapi saya insya Allah bisa merasakan perasaan jamaah yang sudah lewat 60 menit. Kenapa saya bisa merasakan perasaan jamaah? Karena saya tidak selamanya ceramah, saya juga mendengarkan orang ceramah. Ternyata mendengar itu jauh lebih berat daripada ceramah. Saya tidak selamanya hari Jumat itu khutbah. Ada 1 hari khusus saya nggak khutbah Jumat, untuk merasakan gimana rasanya mendengar khutbah. Beratnya minta ampun, ngantuk. Itu makanya saya di mana-mana tausiah saya kasih tahu. Jamaah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua tahu bahwa Abdul Somad kalau tausiah tidak lebih dari 600 ml. Karena banyak orang tausiah ini dia pikirkan seenak dia aja ngomong, ngalor ngidul, nggak tentu arah. Dia nggak tahu jamaah. Begitu udah lewat waktu jamaah, demikianlah tausiah yang singkat ini. Singkat pula dia bilang. Orang udah hampir pingsan. Saya tadi menduga karena ini di perusahaan, waktu sudah habis 8 jam bekerja. Dan ustadz kita kasih mereka sejenak untuk istirahat. Saya tadi menduga ini nggak sampai 1 jam, paling 30 menit selesai, karena mereka sudah lelah, letih, rindu kepada orang di rumah. Tapi ternyata jamaah PT Om Ron ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Sudah lewat jam 5.15, jamaahnya tetap tahan, saya pula yang tak tahan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Bapak punya istri yang peduli dengan bapak, ibu punya suami yang perhatian, yang sayang, anak-anaknya penghafal Quran, mujahid fisabilillah, yang akan berangkat haji diberikan haji yang mabrur, yang bekerja diberikan berkah rezeki sehingga bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, berhaji dan umrah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.